Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Salawat bertaburkan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mukarramun wal muhtaramun, yang senantiasa selalu kita muliakan dan kita hormati, para asatidzat, para sepuh bin sepuh, wabil khusus banyak di sini ustadz-ustadz yang hadir pada kali ini, yang memang dari dahulu sampai sekarang alhamdulillah diberikan panjang umur pada hakikatnya dan diberikan panjang umur dengan keberkahannya. Di antaranya Ustadz Mulyadi, Ustadz Mangalimin, Ustadz Dewan Ubaidillah, Ustadz Syekhul Hariri, siapa lagi belum disebut? Ustadz Kidin, Zainal Abidin, malah kabur dia. Masya Allah. Seluruh orang tua kami, Bang Oji, Bang Bus, semuanya, Om Alkan, semuanya sahabat-sahabat kami. Kalau disebutin satu persatu, ceramahnya nyebutin nama semua. Majelis Ta'lim Musalla Al-Amanah yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Bu, amin bu. Amin aja perlu diajari. Pada kali ini kita berpijak Ahad kedua di bulan Ramadan, yang mana masih mendapatkan 10 hari peringkat pertama rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Al-Fakir bukan untuk menggurui, akan tetapi berpesan untuk diri sendiri dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan pada kali ini untuk kita semua selaku jamaah. Mudah-mudahan dengan istiqomahan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala ini selalu dapat kita amalkan dan kita tunaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Quran surah Al-Baqarah 185 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sepi. Oh, mana sambutannya? Udah gak dikasih minum, gak disambut lagi. Allah, kalau saya baca Quran sambut dengan Allah, biar gayung bersambut. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ayo ila akhir ayat. Udahlah, disambut sampai situ aja dah. Maksud tujuan ayat ini, di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk manusia, bahkan sebagai pembeda antara hak yang batil, mana yang benar yang salah, hingga hidayah untuk kita, hingga petunjuk untuk manusia. Ini permasalahan kita bahas dahulu yang ini. Ternyata bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Ternyata di balik Allah menurunkan Al-Quran, siapa yang memegang ataupun mendapatkan Al-Quran pasti mulia
baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Al-Quran kalamullah, yaitu firman Allah, yaitu bahasa kitanya boleh saking untuk mengertinya adalah ucapan Allah yang diawali dari surah Al-Fatihah hingga sampai surah An-Nas, walaupun yang diturunkan pertama kali adalah 4 huruf Iqra dalam surah Al-Alaq. Allah yang memberikan Al-Quran, firman Allah, hingga Allah menyuruh untuk memerintahkan malaikat Jibril, maka turunnya Al-Quran oleh Allah melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikat, jadi penghulunya para malaikat. Dari malaikat Jibril menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad pun menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammad menjadi penghulunya para nabi dan rasul. Apalagi Allah menurunkan di bulan Ramadan, hingga bulan Ramadan pun menjadi sayyidus syuhur, penghulunya para bulan. 1 tahun 12 bulan yang Allah ciptakan. Bro, ngemeng-ngemeng ini apa namanya, bulan yang Allah ciptakan, hafal semua nggak Bu? Bu, Pak, insya Allah ayo kita sama-sama utarakan Januari, Februari, Maret, April, terus pancing. Yang itu bulan Allah. Enggak, itu Masehi. Dari pembuatan siapa nggak tahu, dah nggak usah disebutin, dah nggak ada pahalanya. Ternyata Allah menciptakan yang namanya 12 bulan 1 tahun sejak zaman azali, sebelum kita diciptakan di dunia ini sudah Allah ciptakan. Hafal nggak nih? Dari Muharram sampai Dzulhijjah, bareng-bareng Bu. Ya Pak ya? Pak ya? Iya Pak ya, iya. Ayo bareng-bareng biar dapat pahala nih. Menyebutkannya aja dapat pahala. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ternyata kita termasuk di bulan Ramadan, sayyidus syuhur, lantaran Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Oh, luar biasa. Apalagi yang namanya Al-Quranul Karim, Allah turunkan di hari Jumat, maka hari Jumat jadi sayyidul ayyam, penghulunya hari. 1 minggu ternyata ada penghulunya hari, yaitu hari Jumat. Kalau hari Jumat datang, bergembiralah kita sebagai hamba Allah yang saleh, sebagai umat Nabi Muhammad yang istiqamah senantiasa setia kepada beliau, kepada Nabi Muhammad. Maka segala keinginan, hajat dan cita-cita kita insya Allah Allah kabulkan. Apalagi ternyata Al-Quranul Karim Allah turunkan yang namanya di malam Lailatul Qadar. Berarti begitu kita dapat Lailatul Qadar, maka khairun min alfi syahr, 1000 bulan kita peroleh. Allah berikan ibadah bagaikan 1000 bulan, hingga Allah berikan kemuliaan kepada kita kurang lebih 83 sekian sampai 85 tahun. Allahu Akbar. Berarti mulianya Al-Quranul Karim.
hingga kata Rasulullah, hadisnya sangat sahih, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, rawahu Muslim. Sebaik-baik di antara kamu sekalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya atau mengamalkannya. Allahu Akbar. Enggak sampai di situ aja. Al-Quranul Karim, kata Rasulullah, asyraful ulum. Masya Allah. Apa itu asyraful? Isim tafdil, semulia-mulianya ilmu. Masya Allah. Jangan dikira masalah Al-Quran itu ilmu yang cetek dangkal. Salah. Fikih kalah, apalagi syariat kalah. Karena sebelum ada fikih sama syariat dan yang lainnya, itu adanya Al-Quranul Karim. Pernah perdebatan antara anak-anak santri, namanya Bahtul Masail. Ternyata kenapa sih ada bacaan ini begini begitu, menurut kata orang santri mah i'rabnya nggak boleh begini, kalau ketemu harfu jar pasti harus daripada kasroh. Di Al-Quran ada setelah harfu jar nggak kasroh, dia rafa. Masya Allah. Jawaban yang sangat singkat mungkin dengan pendidikannya. Kita ini ahli Quran, maka kembalilah Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa diobak-abik dengan yang namanya ilmu alat seperti itu. Ilmu alat adanya 100 tahun kemudian setelah Al-Quranul Karim diturunkan secara sempurna. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah as-saimin rahimahullah, ternyata Al-Quranul Karim itu pahala yang mengalir dengan gratis secara cuma-cuma Allah berikan bagi kita yang suka membacanya. Apa kata Rasulullah? Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanah bi'ashri amthaliha la aqul alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, rawahu Tirmidzi, haditsun hasan sahih. Ayo lengkap dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin semua aliran Islam pakai. NU kah dia, Persis kah dia, Muhammadiyah kah dia, semuanya kalau sudah kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini nggak ada yang bisa membantah. Rujukan hingga apa kata Rasulullah tadi? Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Yang kebaikan dari satu huruf Al-Quranul Karim akan mendapatkan pahala 10 dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, bukan yang dibaca alif lam mim satu huruf, bukan. Alif lam mim kata Rasulullah, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, maka kita akan mendapatkan 30 pahala rahmat dari Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis kedudukan hadis ini hasan lagi sahih. Berarti artinya apa? Kita baca Quran, pahala mengalir Allah berikan dengan secara cuma-cuma dan gratis. Allahu Akbar. Kira-kira kalau kita baca basmalah itu ada berapa huruf? Ayo. Ada berapa huruf? Ayo. Ada berapa huruf? Yang tahu yang aja nih cuma Muhammad. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 18 huruf ya, biar cepat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita mendapatkan 18 huruf dikali 10, 180 pahala rahmat Allah berikan secara gratis. Ya Allah, mungkin sedekah kita susah, mungkin berbicara masalah untuk memberikan susah, tapi baca Quran, yang Al-Quran sudah banyak warna-warni seperti pelangi. Ya Allah, zaman sekarang udah kayak warna-warni pelangi nggak sih? Zaman waktu kita masih Allah Akbar, jangan surau kita di sini baca Quran dengan turutan, benar nggak?
masih alip-alip lempeng, bak bengkok, nasi mateng tinggal nyendok. Nah, kalau bilang alip-alipan masih main-main atau alip-alip. Sekarang iqra, tinggal baca, masya Allah. Tapi kita kemudian suka untuk membaca Al-Quran, hati-hati ada ancamannya. Nah, tadi kita berbicara masalah pahala. Ternyata yang namanya baca Quran itu luar biasa. Begitu kita yang mempelajarinya, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, ada murid kami yang aki-aki gak sampai 90 tahun. Ada. Padahal hadis Rasulullah, orang mukmin, orang Islam yang taat ibadah diberi umur 90 tahun, mintalah doa kepadanya. Karena doanya dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berbuat kesalahan membuka aurat tidak akan dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia udah 92 tahun masih mau ngaji, jalan terpapa-papa untuk belajar ngaji. Coba. Kenapa kakek? Mengamalkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya apa? Menuntut ilmu itu wajib baik kaum muslimin laki maupun perempuan. Ilmu itu tidak bisa diwarisi. Bukan iman tak dapat diwarisi. Masalah. Apa? Nah, terus dari seorang ayah yang bertakwa. Iya dong, makanya di mobil setel mulu. Gara-gara ngatain terus yang pur-pur lurus ya. Ada orang itu di Makassar aja tuh dia. Iya, biar pulang dikawin aja. Wah, itu kawin. Nah, Bapak Ibu jamaah, memang tadi itu lah. Jadi penuntut ilmu itu gak bisa diwarisi. Mungkin kata apa Ustaz kuliah nih, biarin mah ayah aja, bapak aja yang menuntut ilmu, mama di rumah. Gak bisa. Atau mama saja, bapak udah ke pasar komplek aja ya, pasar ojek. Nggak bisa begitu. Masing-masing tanggung jawabnya akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Surah Yasin ayat 55. Apa ya? Ayo Bu. Bu. Surat Yasin ayat 65 hafal enggak? Ayo kita hitung. Kalau surah Yasin hafal memang di luar kepala, tapi dihitung dulu. Ayat 1 Yasin, 2 wal Qur'anil Hakim, 3 innaka laminal mursalin. Lama benar kalau begitu. Ayat 65 Allah berfirman surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, perhatikan ya artinya. Di hari itu, kalau sudah Al-Quran mengatakan dalam firman-Nya di hari itu, yaitu hari pembalasan. Oh, sebelum akhirat datang, maka ada yang namanya hari di mana pertama adalah alam kubur. Masya Allah. Jangan dianggap orang yang bunuh diri menyelesaikan tugasnya di dunia, akan tetapi pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu akan selama-lamanya hidup di alam kubur hingga sampai di akhirat. Alam kubur adalah gerbang yang paling utama untuk menuju akhirat. Nah, al-yawma nakhtimu, akan kami tutup ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka, atas bibir-bibir mereka yang tadinya suka bohong, tapi nanti di alam barzakh tidak akan bohong lagi. Wa tukallimuna aydihim, bahkan yang akan memberikan saksi dengan pembicaraannya tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kesaksian kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang dikerjakan selama di dunia. Tuh, minta pertanggungjawaban. Begitu nanti dalam barzakh, ternyata kata si kubur, ana baitul wahdah wal wahsyah, aku ini tempatnya sempit, menakutkan. Betul apa benar? Udah ngerasain Cak?
Oh, tapi sering ikutin nguburin ya Sat ya. Coba. Tempatnya Allah Rabbi 2 kali 1. Ya kawan. Allah. Gak bisa nawar kita. Ustaz Mulyadi pengen beli udah nih. Begitu nanti dipesan saya pengennya 5 kali 5. Wah maka San Diego Hills semurah-murahnya dia puluhan juta rupiah, tetap ujung-ujungnya masuknya 2 kali 1. Nggak bisa kita nawar. Masya Allah. Wah boleh dah hewan punya kamar 10 kali 10 di dunia ini. Begitu masuk ke liang lahat cuma tempatnya 2 kali 1. Udah gitu kita dibeli ke sebelah kanan. Tumpuhan daripada badan kita yang sebelah kanan jadi tumpuan begini sampai hari kiamat. Betul. Ya nggak sih? Udah gitu yang kita bawa cuma dibungkus kita di lahon. Enggak pakai pakaian terbaik. Dewan punya pakaian terbaik harus jutaan nggak ada dipakai buat kubur. Tapi cuma lahon dikapasi telanjang bulat kita. Allah. Berarti apa? Pangkat, jabatan, harkat, martabat, kedudukan, kekayaan enggak ada apa-apanya. Masya Allah. Betul. Itu kan lagi apa namanya semangat banget ngomongnya. Padahal haus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu dimasukkan ke liang lahat, udah gitu kita dikasih dinding ari dengan papan ataupun bambu. Sempit lagi gak kita? Udah gitu kita ditanam lagi dengan urukan kita yang di atas. Setelah itu diinjak-injak kita sama anak kita, sama saudara kita. Betul? Coba harga diri kita di mana? Emang mau dijual? Berapa harga diri kita? Jangan sombong kita hidup di dunia ini. Sepakat gak nih? Sepakat. Hati-hati. Hingga Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba wastakbar artinya dia sombong, maka dia kafir, langsung jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita di alam kubur, Masya Allah, tempatnya sempit. Nanti kita akan merasakannya. Bisa bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, ibu-ibu duluan. Pilih yang mana? Lagi kalau Ustaz mati duluan, saya pengen ngarilin satu. Sepakat ya? Tapi begitu mati belakangan, saya pengen mandi. Cuma kan permasalahannya ada yang namanya manusia kita nih pasti kalau diciptakan sama Allah, kalau nggak laki ya perempuan, betul nggak? Tapi kalau setengah-setengah ada nggak? Nggak ada. Cuma begitu ada, ya kan? Begitu khawatir begitu yang setengah-setengah yang dari terlahir laki, jadi manusia setengah-setengah susah. Berarti ya pokoknya gitu melambaikan gitu rasanya. Begitu meninggal dunia, nah kata yang melayatnya, ini kan perempuan, panggil ustazah untuk mandiin. Begitu dimandiin, ngelihat bawahnya, ada kertol. Panggil Pak Ustaz. Begitu panggil Pak Ustaz, ngeliat mukanya, ini mah cewek. Ya Allah, akhirnya panggil sebangsanya dah. Begitu mau dimandiin, bukan mandi Bismillah, Allahumma Allah nawaitul ghusl wa fil hadathil akbari anda bil bayan konten langsung bilang basah. Gara-gara begitu. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah. Begitu di alam kubur ternyata apa? Kata si alam kubur, ana baitul wahdah wal wahsyah. Aku tempatnya sendirian menakutkan. Tapi kalau lewat ke malam-malam Budi Dharma takut di sekarang. Enggak, terang. Terang. Udah pada terang ya Allah. Kompleknya bagi komplek RSI itu luar biasa. Akhirnya itu tempatnya menyeramkan hingga begitu kata di alam kubur, ana baitul wahda wal wahsyah wa ana baitul turab. Aku tempatnya kumpulan tanah. Coba tanah kalau kita gini keras ya? Keras, enggak empuk.
wa ana baitul dhulumat, dan aku tempat yang gelap gulita. Benar, udah ditandem, injek-injek gelap banget ya. Wa ana baitul afai, dan aku tempatnya nanti ada dua binatang yang namanya ular yang ada di alam kubur. Bagi siapa itu? Satu setengah ke atas badan kita, satu setengah ke bawah badan kita. Bagi orang yang sengaja untuk tidak sholat di dunia ini. Allah Akbar. Ini kata Allah, bukan kata saya. Makanya kami sama-sama kita ayo ibadah bareng-bareng, kita muslim dan muslimah sejati. Udah dulu orang bawa satu, hampir semuanya muslim muslimah, betul nggak? Iya, ada mualaf sini, ada mualaf Pak. Lah, coba. Berarti artinya apa? Kita terlahir akhlafi dari mak yang muslimah, betul nggak? Kita terlahir dari orang tua kita yang muslim muslimah. Ente itu dilahirkan oleh Mak Aminah dari muslimah. Jadi kita ini keluarga kita. Maka kita bersyukur kepada Allah, ternyata orang tua kita muslim-muslimah. Berarti kita sudah sukses mendapatkan warisan keislaman dari orang tua kita. Betul nggak? Ini masih doa itu. Ya Allah. Ternyata begitu Allah ciptakan kita dari sulbinya orang tua kita yang muslim-muslimah, bersyukur kepada Allah. Coba bayangkan kalau kita terlahir dari keluarga yang Chinese, kita keluarga dari non-Islam, apakah mudah kita masuk Islam? Betul nggak sih? Maka renungkanlah. Coba ya Allah. Terima kasih. Terima kasih sama abah kita, terima kasih sama bunda kita. Ya Allah, sih memang ibu bunda ya. Sama doang kita ya. Ya Allah, mak coba. Begitu di alam kubur, ternyata ada salah satu nanti yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya marabbuka, man nabiyyuka, ma imamuka, ma qiblatuka, ma ikhwanuka. Tapi semuanya lantaran kebiasaan kita. Kalau kita sering gemar suka membaca Al-Quran, maka pertanyaan daripada itu akan mudah dijawab oleh lisan kita. Ayo, di mushola yang kita cintai ini, baik tua maupun muda, adanya untuk belajar Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran asyraful ulum, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak percaya, Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, masih ingat ketuaan aliyahku. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat dengan dua orang ini. Siapa? Yang pertama, orang yang beriman. Seperti kita melakukan puasa di siang hari, qiyam di malam hari bulan Ramadan, insya Allah itu karena landasan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena siapa-siapa yang alhamdulillah lingkungan Al-Amanah dan 213 RTI dari dulu setiap Ramadan datang kita berpuasa berjamaah. Alhamdulillah. Biar nanti masuk surganya bareng-bareng. Amin. Jangan pengen sendiri-sendiri. Nanti Ustaz Mulyadi masuk ke surga duluan, panggil-panggil saya. Kan gitu Ustaz ya. Jangan lupa itu ya Allah. Udah gitu ternyata bukan hanya orang beriman yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kedua yaitu orang yang menuntut ilmu. Mohon maaf, cuma untuk ibrah saja ataupun tahadduts bin ni'mah. Yang ngomong ini sampai saiki masih ngaji. Allah. Jangan yang namanya ngaji ataupun menuntut ilmu itu sudah wah, apalagi yang suka ngomong seperti ini, ceramah dan sebagainya, harus dia memiliki pengajian untuk dia menjadi murid. Allah. Jangan merasa kita sudah mumpuni. Jangan. Semuanya itu adalah kewajiban untuk menuntut ilmu.
lagi. Kata Rasulullah, utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari kita terlahir di muka bumi ini sampai ke liang lahat. Di sini luar biasa, utlubul itu perintah Rasulullah. Tuntutlah fil amal, carilah ilmu dari engkau lahir sampai ke liang lahat. Berarti kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Bapak Ibu jamaah as-saimin musalla al-amanah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu dalam kubur, kalau nanti kita sudah gemar membaca Al-Qur'an, maka amalan Al-Qur'an akan menangkis hal-hal yang radikal. Wah, emang radikal di sini loh, Pak. Di alam kubur, begitu malaikat munkar sama nakir ataupun adab, Allah akan memberikan adab kepada kita, ditangkis oleh amalan bacaan Quran kita. Masya Allah. Insya Allah bukan hanya bulan Ramadan kita untuk menadaruskan Al-Quran, di bulan-bulan yang lainnya pun kita akan bisa menadaruskan Al-Quran. Karena kata Rasulullah hadis sahih riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat, bahkan untuk menjadi teman bagi orang yang suka membacanya. Bagaimana Al-Quran akan menjadi saksi kalau Al-Quran hanya sebagai pajangan doang, ataupun buat ibu-ibu cuma menjadi hantaran mas kawin doang. Ya Allah, Bu, Al-Qurannya dibaca, jangan jadi hantaran kemarin apa namanya, iya wan ngelamar si itu loh. Nah, dibaca Al-Qurannya ya Bu ya, ya Pak ya, ya payah lagi. Bapak Ibu jamaah saimin rahimakumullah, ternyata orang yang suka membaca Al-Quran itu nggak ada sia-sia, nggak ada sia-sia. Ya Allah, ada orang yang 6 tahun dikebumikan, dibongkar dari Kober, kemudian Budi Dharma 6 tahun, jasadnya utuh, lantaran beliau suka gemar membaca Al-Quran. Kata Rasulullah benar, orang yang suka membaca Al-Quran haram jasadnya dimakan oleh binatang yang ada di dalam kubur. Haram jasad. Kenapa? Al-Quran kalam. Kenapa? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka menjaga bacaan Al-Qurannya menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibilang Allah tidak akan menjadi apa-apa ada keluarganya, tapi keluarganya bukan anak dan lain sebagainya, akan tetapi ahlullah, dia itu adalah bagian daripada yang menghidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, ternyata Ramadan mulianya ada Al-Quran. Masih ada waktu ya? Sampai jam berapa ya? Yang kedua, ternyata ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kita menghadirkan bahwa menyaksikan ternyata Ramadan datang, maka kita harus berpuasa 1 bulan penuh lamanya. Qasidah dia kan dulu dikatakan, ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Datangnya Ramadan, kita itu gembira. Hingga dengan kegembiraan kita, haramallahu jasadahu ala niran. Haram jasad kita masuk ke neraka. Insya kita memang tidak pantas masuk surganya Allah, tapi kita tidak mau masuk nerakanya Allah, maka insya Allah Allah akan ridho dan memperhatikan kita dengan rahmatnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Ramadan, 1 bulan penuh lamanya untuk berpuasa.
kaum muslimin dan muslimat, warga RT 123 Gang 21, tolong begitu datang Ramadan jangan sampai nggak puasa, itu akan sia-sia hidup kita. Bukan kata saya. Allahu Akbar. Rukun Islam ada 5 perkara: syahadat, sholat, puasa. Berarti mengaku orang Islam puasa 1 bulan. Emang kenapa sih orang puasa? Apakah kita langsung mati mendadak? Enggak. Bahkan kita sehat, betul? Ya Allah Rabbi, datangnya syahur. Ternyata berkah di situ ada untuk kita melakukan sahur, betul? Begitu datangnya berbuka puasa, mejanya sudah ada di depan Al-Amanah. Waduh, makanannya berlimpah, betul kawan? Iya. Begitu sudah ada berlimpah, ada apa itu? Kapan ada ya sate pasdi, kuras, bakso nggak bakso? Ada bakso jangan, bakpao. Iya ya Allah, begitu pilih mengumandangkan azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bakwan kita mbak. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada lagi apa? Es teh. Subuh-subuh ngomong gini ya. Hayya 'alas shalah. Kolak. Ada semua di sini ya. Kayaknya pengen saya buka di sini nih. Hayya 'alal falah. Tahu goreng. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rokok. La ilaha illallah. Terakhir bak mandi akhirnya. Keluarin saat semuanya ya Allah. Tapi nikmat luar biasa, alhamdulillah. Bahkan di buka puasa itu adalah turun waktu mustajab. Ya Allah, turun waktu mustajab. Begitu, tolong jangan leha-leha saja. Begitu kita menantikan buka, wah 5 menit lagi kita buka. Ada tahlilannya enggak? Nggak ada. Ada, alhamdulillah. Begitu menuju berbuka tahlilan, doa bareng-bareng. Ya Allah, berkahi kami di bulan Ramadan dengan sehat walafiat, panjang umur pada hakikat, keberkahan penduduk kami ya Allah, segala maksud dan tujuan kami ridho dan kabulkan. Dan begitu, maka Allah akan menurunkan segala keinginan, hajat dan cita-cita kita di waktu mustajab menjelang buka puasa. Bapak Ibu jamaah sholihin, saya mengutarakan dari Al-Quran, ternyata kisahnya luar biasa. Ada malaikat Jibril, pengawal pribadinya Rasulullah. Oh, ente punya pengawal lah, dewan. Cuma pengawalnya Rasulullah, malaikat Jibril, masya Allah. Ternyata sahabat Mu'adz bin Jabal, itu Mu'adz anak siapa Mu'adz? Mu'adz bin Jabal itu terheran dan terkaget. Rasulullah begitu menaiki anak tangga mimbarnya, tahu-tahu Rasulullah itu mengucapkan amin. Jadi jalan amin, amin, amin 3 kali. Akhirnya setelah selesai dari mimbarnya ditanya sama sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, kenapa waktu engkau berjalan sa'idta 'ala mimbar, kamu jalan menuju mimbar, fa'abatta 3 marrat, engkau mengucapkan amin 3 kali. Tiga-tiganya 2 gak usah dibahas, cuma 1. Waktu aku menaiki mimbar, ternyata malaikat Jibril itu berdoa. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasul, ya Allah, man adraka syahr Ramadan. Ya Allah, barang siapa umat Islam yang datang bulan Ramadan,
Walam yasum ila akhirih, dia tidak berpuasa 1 bulan penuh lamanya. Famata, begitu dia mati, dakhalan nar, maka dia akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan sumpah begitu saja. Malaikat Jibril sayang sama kita. Apa kata malaikat Jibril? Fa'ab'aduhu Allahu minha. Ya Allah, jauhkanlah kami dari orang yang tidak berpuasa. Ya Allah, jadikanlah umatnya Nabi Muhammad berpuasa semua. Fakultu, kata Rasulullah, maka aku mengucapkan amin. Artinya apa? Kedua makhluk yang mulia ini sayang cinta sama kita. Biar kita nggak masuk neraka, ya udah puasa gitu. Jangan mentang-mentang masih seger nih, gue nih anak muda baru kemarin. Kita yang sudah dewasa yang mendirikan sama-sama Alamanah, betul nggak? Jangan merasa dikotori, yang puasa tuh ini yang tidak puasa. Allahu Akbar. Begitu Ramadan, begitu Lebaran aja merayakan. Tapi yang merayakannya harusnya orang yang berpuasa, menahan lapar dahaga di siang hari, tarawih di malam hari. Maka kita bangga. Kita dari dulu di jam 21 keimanan hingga keislamannya diukur selalu untuk kebersamaan, bahwasanya kita ini ukhuwah Islamiyah. Pakai apapun kita ukhuwah Islamiyah, betul. Iya ya Allah, sempatnya ngomong gini dah. Ternyata begitu. Ternyata hayu yang namanya Ramadan datang jangan sampai nggak puasa, nyesel nanti, masuk neraka nanti. Bukan kata saya tadi. Malaikat Jibril sama Rasulullah hingga sampai ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman. Kalau sudah ngomong ini, oh saya nggak beriman, nah lo salah. Kalau Allah sudah menyuruh hai orang-orang yang beriman, jadikan Allah itu manggil kita, oh kita orang yang beriman. Ngapain nih ayat ini? Kutiba alaikumusya, diwajibkan atas kamu berpuasa. Datang bulan Ramadan, oh wajib puasa. Biar apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Padahal bukan hanya kita, zaman dahulu sudah pada puasa Ramadan. Biar apa kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita takwa hanya bisa begini begitu, tapi laksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan takwa. Ternyata Ramadan kita disuruh puasa, berarti perintah Allah. Begitu Ramadan datang kita gembira. Begitu Ramadan meninggalkan kita, kita sedih, khawatir Ramadan ini, itu, ini adalah Ramadan terakhir kita. Betul. Makanya kita nggak tahu. Coba, abang-abang kita, ya kan, sudah mendahului tanpa sebab dan musabah. Betul nggak? Iya, mang siapa? Mang ya kan? Atau meninggal kita nggak tahu. Semuanya udah, pokoknya hati-hati. Persiapkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya datangnya Ramadan kita berpuasa. Insya Allah. Dua hal ini ternyata bulan Ramadan yang sangat mulia. Al-Quran Allah turunkan, maka datang Ramadan kita berpuasa. Kalau sudah berpuasa, nanti insya Allah 1 bulan lamanya kita mendapatkan kemenangan yang hakiki, yaitu Idul Fitri, kembali fitrah seperti bayi yang terlahir di muka bumi ini. Insya Allah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah yang memberikan ilmu ini sudah pasti manfaat banget. Tapi mudah-mudahan yang menyampaikan, mudah-mudahan benar apa yang Allah sampaikan. Tapi yang salah dari Al-Fatih diri sendiri. Mohon maaf Bu, ya maafin atas kesalahan dan kekhilafan tutur kata Al-Fakir. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawajuhkan hati jiwa pikiran kita untuk semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka visi misi kita adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua aspek
kehidupan kita ujung-ujungnya karena Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمعلمينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في شهر رمضان في خير ولطف وعافية وحصل مقاصدنا وبلغ مرادنا إلى الكعبة المشرفة وإلى المدينة المنورة ومسجد الأقصى. يسر لنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا ربنا di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan, 10 pertama Engkau berikan rahmat kepada kami ya Allah. Turunkan cucukan rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Untuk kami, usaha kami, agar usaha kami lancar dengan rezeki yang berlimpah ruah ya Allah. Untuk keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Pasangan hidup kami, suami, istri, anak, mantu, cucu, keturunan kami salih dan salihah. Jadikanlah keluarga kami pecinta Al-Quran. Jadikanlah penerus kami ya Allah menjadi hafal Al-Quran. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami ini keluarga yang pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, yang sangat mahal harganya ya Allah, berkahi sisa umur kami ya Allah, dengan taat kepadamu ya Allah, dengan Engkau berikan umur keberkahan untuk kami, hingga keberkahan juga untuk kehidupan kami dan keluarga kami. Ya Allah ya Rabbana, di Ramadan, setiap Ramadan yang kami lalui, ridhai ya Allah, ridhai ya Allah, hingga Engkau mengijabahi segala keinginan hajat dan cita-cita kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami yang sakit sembuhkan ya Allah. Dengan kesembuhan tidak ada lagi bekas dari sakit kami, karena kami ingin taat ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon yang sangat mahal harganya ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, kabulkanlah, terimalah puasa kami, terimalah ibadah kami, terimalah tarawih kami, terimalah bacaan Quran kami, terimalah tasbih kami, terimalah tahlil kami, terimalah ridhailah amal kami ya Allah. Ya Allah yang sangat mahal harganya, lebih mahal harganya ya Allah. Kami mohon ya Allah, kumpulkan kami di surga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.